udah beres untuk mesin LH11 nya ya lur. Ini udah kita masukkan ke dalam sasisnya, dan transmisinya udah menggunakan 5 speed, udah terpasang, tinggal penataan lainnya. Untuk sasisnya itu udah kita repair, restorasi. Untuk remnya ini udah pakem, juga udah nggak ngesot di belakang karena udah ada pembagi remnya. Ini udah mengkilap, jadi udah rata untuk remnya udah rata. Dan lagi untuk karakter Bospom Turbo itu dia nggak terlalu konstan, jadi kontannya kurang, cuma untuk tenaga dan top speednya pasti dapat nanti karena didorong oleh turbo dan bisa membuka sol. Karena ini settingannya masih belum rata, belum kita setting lagi, jadi apa adanya gini. Oke, ayo gas. Turun. Channel Farid Putra Motor ya lur. Hari ini kita kedatangan subscriber kita yang 4 kali lebih datang ke sini, dan hari ini mau upgrade mesin. Ini mau kita turunkan sekalian pasang turbo, juga rem cakram depan dan transmisinya minta ganti yang 5 speed. Kita ganti nanti punyanya L300, dan cakramnya juga ini coba kita untuk perbaiki, kita bongkar apa yang bermasalah di sini. Untuk turbonya udah kita dapatkan, turbo dan Bospom turbonya udah kita dapat, tinggal kita aplikasikan. Ini mau kita bongkar kerusakannya ada di mana. Sebenarnya mau kita ganti pakai piston L300 karena ketahanannya dan keawetan itu masih awet pistonnya Toyota Hiace. Jadi kita tetapkan di di mesin Hiace pistonnya, soalnya cuma beda 1 mili diameternya. Oke, ini kita coba bongkar lur apa aja yang rusak. Oke, kita lanjut dulu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke lur, udah kita bongkar, udah kita periksa satu persatu. Untuk spare part yang parah itu ada di dek pompa oli dan rumah water pump ini yang mengakibatkan panas, dan juga untuk gigi timing pompa olinya udah haus, giginya udah habis, ini harus ganti. Tapi kita coba cari copotan, itu giginya udah tinggal separuh yang mengakibatkan aus. Terus kampasnya ini yang dipakai punyanya bensin, seharusnya sampai sini, ini cuma segini. Dan matahari juga harus ganti. Nah ini enggak dikemakan semua. Silinder head aman, soalnya belum setahun yang diservis sama kita. Terus di sini metalnya ini ukuran 150. Bisa jadi ini masih standar, cuma ukuran tulisannya SA 150. Seharusnya kalau 150 itu ini tebal, tapi ini tipis. Bisa jadi bukan ukuran yang sebenarnya, tapi kita lihat dulu nanti tesnya. Dan ini kalau pompa oli nggak maksimal, baret, banyak baret. Ini karena pompa olinya yang bermasalah. Terus pistonnya ini, nah ini yang kemarin sampai oli muncrat ke atas, ring pistonnya pecah dan oblak. Ini udah pecah, jadi kompresi keluar dari setik oli. Yang kalah di sininya. Kalau liner boringnya nggak baret, cuma ya ini kan harus kolter 50, jadi harus ganti. Mungkin cukup itu saja yang parah-parah. Nanti kita laporan ke orangnya. Ini nih kita bersihkan dulu, kita bawa ke tukang kolter. Oke, kita lanjut dulu lur. Dan oh ya lur, lupa ini
Pompanya nanti gantinya satu set sama rumahnya ini, soalnya ini tinggal dikit, pasti habis ini nanti. Ini yang menyebabkan oli nggak lancar juga, ini kocak, olinya nyembur kemana-mana. Jadi ini kita bersihkan dulu, kita perbaiki, nanti kita bawa ke tukang kolter. Oke lor, udah sampai untuk bloknya, udah selesai diservis, askrupnya sudah. Terus yang ini cakram L300 buat bahan di HIS yang turun mesin ini. Dan untuk turbonya juga udah kita persiapkan. Ini di sini kita udah servis semua. Untuk liner boringnya oversize 50, askrupnya jadi 0,25. Kemarin itu ada tulisan 125, ternyata setelah kita tes ada di angka 0,25. Jadi udah kita seleb rata untuk askrupnya ukuran 0,25, dan untuk giginya ini udah habis. Ini tadi kita panasin, ini kan kelihatan habis. Kita betel nggak bisa, jadi kita gerinda. Jadi nanti kita akan berikan. Ini cakramnya punyanya L300 new, beda untuk kancingnya. Kalau new yang gini kampas lebih besar. Terus untuk lainnya yang perlu dibelikan dek pompa oli, karena ini udah nggak layak pakai, udah banyak kropos ini. Terus ini udah dulu kita pernah rubah ini jadi baut 14. Juga untuk dek pompa olinya ini udah kocak semua, ini tekanannya udah lemah. Ini kelihatan aus, jadi nggak kita pakai, nggak kita perbaiki. Jadi sama orangnya diputuskan ganti. Dan untuk oli kolternya ini juga bagus, ini bagus, water pump bagus, udah kita cat semua. Roda gila udah kita bubutkan. Dan ini ada lepat yang akan kita ganti. Ini cover clutchnya punyanya Kijang Diesel, kita cari yang ada pernya, ini ada tonjolannya. Ini mereknya XCD, Aisin, ini merek Aisin. Terus kampasnya kita pakai Kijang juga, merek Valeo. Terus stang piston udah kita senterkan. Bos pistonnya juga, pen pistonnya juga udah kita perbarui dan kita senter, aman semua. Ini ring piston ukuran 90 mili, oversize 0,50. Ini metal jalan. Dan ini adalah turbonya, kita pakai turbo Pajero. Ini nanti kita persiapkan, wastegate-nya udah kita ganti baru. Ini pistonnya pakai ART, oversize 50 seperti biasanya ya lur. Dan untuk pak full setnya ini kita pakai yang bagus, Thailand. Ini made in Thailand. Ini bagus, setara dengan ori atau di atas, di bawahnya ori. Cuma pengalaman saya bagus, soalnya pak untuk silinder headnya itu ini ada kuningan, bagus ini. Jadi nanti kita pakai itu. Seperti biasa kita coba untuk pemasangan di stang piston di askrup, kita coba untuk kelancarannya apakah lancar atau tidak ya lur. Jadi kita cek dulu. Untuk bos pom masih kita proses, masih kita servis dan silinder head, soalnya chambernya retak, masih belum selesai. Oke, ini kita lanjut dulu untuk prosesnya lur. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Udah kita pasang, udah kita kencangin, dan udah kita cek perputarannya lancar, spellingnya aman. Untuk untuk pelapisan olinya karena yang bersentuhan bukan besi dan besi, karena yang bersentuhan itu oli ya lur. Dan ini untuk setang nomor 1, 2, 3, dan ini nomor 4, aman semua, nggak ada kendala. Udah ini bisa kita lanjut untuk pemasangan askrupnya. Kita pasang dulu. Kita pasang untuk askrupnya
Ini udah kita kencangin 8 kilo dan aman, enteng. Kita lanjut untuk proses pemasangan lainnya. Udah terpasang untuk ring pistonnya. Ini kita gunakan fuller untuk mengukur celah. Kita di sini menggunakan ukuran 30 dan ternyata pas ya lur. Ada yang seret, ada yang agak longgar. Ini agak longgar, ini agak seret. Jadi nggak bisa kita buat patokan, tapi untuk garis minimumnya atau gapnya 30 sampai 35 kalau yang di sini. Jadi ini aman. Kita lanjut untuk pemasangan ya. Pemasangan pistonnya. Jadi ini aman untuk kita lanjutkan. Kita lanjut dulu untuk pemasangan pistonnya. Oke, kita pasang untuk pistonnya lur, dan nanti kita kencangin dengan ukuran 6 kilo atau 7 kilo. Oke lor, ini HIS-nya udah datang untuk dek pompa oli brand new atau baru. Ini kemarin mau kita rakit tapi masih nunggu dek pompa oli, dan permintaan orangnya itu minta yang baru. Ini udah datang untuk barangnya baru, dan harganya pun juga lumayan ada duitnya. Soalnya punyanya orangnya itu udah nggak bisa dipakai lagi, jadi diputuskan untuk beli baru. Ini tinggal kita pasang ya lor. Ini udah kita kasih lem, paknya udah kita pasang, tinggal pemasangan ini. Dan untuk gigi pompanya ini juga baru, jadi mengimbangin yang ini biar tahan lama seperti pakai obat kuat. Oke, kita lanjut dulu lor. Udah selesai kita rakit untuk bawahnya ya lor. Dan ini deknya baru, atas permintaan pemiliknya minta yang baru, dan harganya pun juga
lumayan mahal, jadi tapi untuk hasilnya yang pasti lebih maksimal. Dan nanti pakai air coolant, dan untuk uli coolernya ini udah bagus, siap untuk dipakein uli cooler. Dan untuk siapa yang berminat, mungkin nanti saya cantumkan link di Shopee, link Shopee-nya di deskripsi. Dan kemarin bautnya kita ganti karena udah berkarat dan udah nggak layak pakai, takutnya nggak seberapa kita kencangin nanti patah, jadi kita ganti baru baut dengan nomor 7 atau kekuatan, menandakan kekuatan dari bautnya. Oke lor, ini kita lanjut untuk pemasangan silinder head. Ini masih kita lem ya. Oke lor, kita pasang untuk silinder headnya, dan untuk silinder headnya itu udah kita ganti untuk chambernya. Nah, ini chambernya udah kita ganti baru, soalnya kemarin itu retak-retak dan sama orangnya disuruh untuk ganti baru. Oke, ini kita pasang dulu. Oke, kita pasang dulu lor. Ini kita kencangin ukuran 7 kilo dulu, kemudian di angka 11 kilo, 10 sampai 12.
Oke lur, udah komplit semua, udah kita cek dan kita lanjutkan untuk pemasangan, kita lengkapi semuanya. Udah beres untuk mesin LH11 nya ya lur. Ini udah kita masukkan ke dalam sasisnya, dan transmisinya udah menggunakan 5 speed, udah terpasang, tinggal penataan lainnya. Untuk sasisnya itu udah kita repair, restorasi, dan udah bagus. Ini tinggal cek sound. Nah, udah kita center atau udah kita bawa ke servis untuk sasisnya dan udah diperbaiki. Ini udah kita cat. Ini mau kita cek sound dan pakai radiatornya ini, soalnya nanti masih mau naikkan cabin, takut karena radiatornya kena benturan jadi penyok, jadi kita gunakan radiator universal bikinan kita. Ini untuk wastegate-nya belum terpasang, belum kita tata karena ada pemadaman listrik global di sini untuk perbaikan listriknya. Jadi kita pakai kawat dulu. Untuk penyetingan busnya terakhir aja. Untuk tekanan pompa oli belum kita pasang, ini mau kita pasang dulu lor. Oke, udah kita naikkan untuk solarnya, ini tinggal kita hidupkan untuk mesinnya ya lor, dan busi pemanas pun udah terpasang. Oke. Alhamdulillah untuk hidupnya lancar lor, nggak ada kendala. Oli udah naik ke saluran turbo dan tekanan oli udah naik. Dan oli udah naik ke atas. Suara turbonya kurang halus, kurang jangkrik, nanti kita akan perbaiki ya. Sementara kita cek sound dulu seperti ini. Suhunya masih 38,4, masih belum hangat sampai sini. Soalnya ini udah kita gunakan, kita pakai termostat. Ini termostatnya ini ada di sini, jadi suhunya ini masih belum berputar untuk airnya. Masih ada sedikit pincang lur untuk bunyinya, kita biarkan dulu, nanti baru kita perbaiki ya lur. Soalnya masih inrayen, perbaikinya nanti aja. Sorry lur, ini belum terpasang untuk termostatnya, saya lupa, jadi ini belum memakai termostat. Nanti kita akan gunakan termostat dulu. Ini nggak ada termostatnya. Kelihatan untuk airnya yang di dalam itu sirkulasi. Oke, kita lanjut dulu lur. Ya lur, alhamdulillah untuk AIS-nya udah terpasang semuanya, bodi dan juga kabin, transmisi juga udah terpasang, turbo juga udah terpasang. Kemarin nggak sempat video karena banyak kerjaan, jadi ini kita videokan, kita sepilin untuk hasil jadinya.
Ini udah menggunakan disc brake yang udah kita modif, dan juga untuk pelek juga ban udah ganti R16 karena R15 soalnya untuk muatan. Untuk cakramnya udah kita tes, enak. Ini udah kita modif untuk cakramnya. Nah, oke. Itu udah selesai. Booster rem juga ganti, velg juga udah ganti, udah kelihatan mewah. Boosternya udah kita ganti karena kemarin yang ini error, yang kecil itu juga error, yang ini juga error, yang besar, jadi kita sekalian ganti yang besar. Dan untuk turbonya kemarin ada masalah, jadi kita buka lagi. Ini mesinnya udah kita test drive, udah kita buat jalan, dan juga udah enak. Terus untuk temperaturnya masih naik turun karena nggak ada termostat. Jadi nanti ini kita akan kasih untuk termostat, kita pasangin termostat biar suhu normal kerjanya dapat. Dan itu cartridge yang udah kita belikan kemarin, cartridge-nya yang lama ini error. Nah, ini untuk cartridge-nya ini udah kita belikan. Perlu diketahui untuk turbo dan cartridge itu semuanya buatan Cina. Cuma untuk build quality itu berbeda-beda. Ada yang grade A dan juga grade B. Kalau yang ini kemarin oblak dan keluar oli dari turbin wheel belakang. Jadi nggak kita belikan depan kit, kita belikan cartridge utuh. Ini kocaknya parah lur. Jadi nggak kita ini fokus. Ini kocak lah. Jadi ini tanggungan kita, jadi ya kita harus ganti. Soalnya kalau nggak kita ganti, kalau ada apa-apa di jalan pasti kita yang dimintain pertanggungjawaban sama pemiliknya. Dan remnya udah kita kasih pembagi rem yang sangat proper dan juga enak, feel-nya juga dapat. Kita pasangnya di sini. Nah, itu nyempil di bawah situ. Nah, itu udah kita pasang, mesinnya udah enak, tinggal kita setting suara, pemasangan termostat, suhu biar maksimal. Untuk master remnya kita ganti pakai yang 84, tapi dalamnya kita buang semua untuk valve-valve-nya. Jadi udah kita modif supaya remnya feel-nya nggak terlalu tinggi, pedalnya empuk, terus nggak terlalu keras. Jadi feel-nya itu semut tapi remnya enak. Udah kita setting. Ini tinggal kita pasang untuk cartridge-nya. Terus kita cek sound, kita test drive nanti. Untuk transmisi juga udah selesai. Itu transmisinya udah pakai L300, jadi udah 6 speed. Tinggal gear rasio belakangnya aja nanti kalau kurang. Oke lor, ini kita lanjut prosesnya biar cepat selesai dan terima gaji. Kita lanjut dulu lor. Oke, udah selesai untuk kendala di turbo. Itu udah kita ganti untuk cartridge-nya. Juga mesinnya udah kita setting ulang lagi karena kemarin itu ada sedikit pincang dan ada trouble di nozzle. Karena apa? Karena agak lama diem, jadi ada yang rada macet, jadi nozzle-nya kencing. Kita perbaiki, kita bersihkan, alhamdulillah bisa dan beres. Cuma masih ada lagi yang agak pincang, nanti kita akan cari sambil kita selesaikan dan kita inrain. Terus ini untuk water outletnya ini kan masih bagus untuk dalamnya. Untuk water outletnya ini mau kita kasih termostat. Kita kasih termostat. Ini ori, terus kita kasih, kalau persamaannya sama dengan kijang, jadi biar suhu kerjanya maksimal. Kebanyakan untuk HIS ini nggak pakai termostat dan orang-orang pada nyari suhu yang ada di bawah, karena sebenarnya itu bukan suhu maksimal atau suhu kerja mesin. Suhu kerja mesin itu ada di angka 80 sampai 90, karena suhu oli kerja juga di angka segitu. Jadi biar maksimal untuk temperatur di mesinnya kita kasih termostat. Ini kita pasang dulu lor. Kalau kita pasang gini ya udah pas sesuai.
emang sama dengan Kijang. Ini tinggal kita buka lagi untuk paknya, nanti kita bikinkan. Nah, ini udah ada rumah dan noknya, kita bersihkan lagi, nanti kita coba pasang. Nah, ini pas sesuai. Oke, kita lanjut dulu lur. Oke lur, alhamdulillah udah selesai untuk semuanya. Untuk di HIS-nya ini udah kita coba, udah kita test drive. Cuma untuk aksesorisnya itu masih kurang sedikit karena orangnya minta yang ada spion bulat dan entah apa lagi. Ini udah selesai. Untuk remnya ini udah pakem, juga udah nggak ngesot di belakang karena udah ada pembagi remnya. Ini udah mengkilap, jadi udah rata untuk remnya udah rata, udah kita test drive. Dan untuk mesinnya udah kita pasang termostat dan kita kasih coolant. Nah, udah kita kasih coolant, tapi ini untuk mesinnya karena dek pompa olinya baru di sini, terus lainnya aman semua, kita berani pakai coolant. Kalau enggak bagus kita nggak pakai coolant, soalnya takutnya itu semakin keropos nantinya. Untuk temperatur tadi kita coba ada di 3/4 sini, temperatur normal. Ini kita coba hidupkan dulu untuk suara mesinnya gimana. Ini udah kita hidupkan dan ini adalah hasil suara mesinnya. Ini tadi kita tes untuk kompresi testernya, kita buat di 0,8 bar untuk tekanan turbonya. Kita pasang dulu untuk selang vakumnya biar turbonya enggak terbuang di sini. Ini bukti kalau ada termostat, nggak ada, dia nggak terbuka. Dan lagi untuk karakter Boscom turbo itu dia nggak terlalu konstan. Jadi kontannya kurang, cuma untuk tenaga dan top speednya pasti dapat nanti karena didorong oleh turbo dan bisa membuka solar. Ini temperaturnya masih naik di sini loh. Nanti kalau udah panas baru kita review lagi. Untuk suaranya ini udah suara jangkrik, masih kecil, belum digas soalnya. Kita coba gas dulu. Oke, ini udah selesai, tinggal kita penataan dan kita rapikan dulu. Oke lor, kita lanjut dulu proses penataannya. Alhamdulillah udah selesai lor untuk HIS-nya. Ini diambil tadi sebenarnya, tapi karena ada kendala di solar masuk angin, jadi kita perbaikin sampai malam. Ini udah selesai, tinggal test drive. Ini masih ada jaminan. Jaminannya itu kan namanya mobil habis dibongkar total. Saya suruh untuk merasakan dulu kekurangannya dan kendalanya apa, nanti kembali lagi ke sini untuk perbaikan. Yang kurang-kurang, yang kurang pas dan kurang gimana, nanti bisa konsultasi lewat telepon, kemudian dibawa ke sini untuk perbaikan yang kurang. Jadi kita nggak lepas tanggung jawab, kita tetap akan perbaiki karena mobil baru selesai dibangun, jadi pasti aja ada kendala. Kalau untuk rem, ini tadi udah kita coba
kurang pakem dikit karena settingannya kurang pas. Terus ini masih tahap untuk masih karena belum rata. Kalau remnya udah bagus rata, cuma kurang pas, jadi masih belum. Velgnya pun juga udah ganti, semuanya udah beres, tinggal pakai. Dan besok mau buat muat 80 karung plastik jadi pecah belah katanya. Kita coba untuk hidupkan suaranya. Dan ada kendala di switch pressure vakum booster. Kalau digas dia mati. Untuk gasnya udah kita setting, udah kontan ya lor. Kita dengarkan suara dari belakang. Karena ini settingannya masih belum rata, belum kita setting lagi, jadi apa adanya gini. Oke, ayo gas. Turun. Suara jangkriknya udah bagus, udah sip. Ini tinggal test drive dan nunggu hasilnya gimana dan kekurangannya apa, nanti kita akan perbaiki dan tambahi. Oke lor, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.